Shalom umat Tuhan, kita sangat bersyukur pada hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-52 berakar dalam firman 2020 sampai 2021 dari Paskah ke Paskah. Haleluya, mari tetap semangat saudara bahwa perjalanan kita bersama Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, dan saat ini kita sampai kepada kitab Ulangan pasal 10 sampai pasal 12. Dan saya memberikan tema untuk pembacaan kita hari ini dan perenungan kita hari ini, yaitu taat dan bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita melihat di Ulangan mulai dari pasal yang ke-10, seperti dari awal-awalnya Musa memberikan peringatan-peringatan terakhirnya. Dia mencoba untuk menceritakan kembali peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam perjalanan bangsa Israel, dan dia dengan satu pesan bahwa jangan melupakan karya Tuhan, jangan melupakan firman Tuhan, dan jangan melupakan Tuhan atas kehidupan orang Israel. Dan Musa membawa mereka untuk mengingat kembali peristiwa atau riwayat bagaimana loh batu yang kedua sesudah yang pertama itu dilempar dan hancur oleh Musa karena melihat bangsa Israel itu memberontak terhadap Tuhan, menyembah berhala. Sementara dalam penantian mereka akan Musa. Dan yang kedua, Tuhan juga menyuruh untuk Musa memahat batu seperti dua loh batu yang pertama. Lalu kemudian Tuhan menulis dengan jarinya sendiri, dan bagaimana Tuhan dapat mengampuni bangsa Israel dan memberikan kembali dua loh batu itu. Dan disitulah Musa meminta untuk orang Israel tidak melupakan mereka, dari mana mereka berasal, dan bagaimana Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan para leluhur mereka. Dan sebagai umat Tuhan yang pada akhirnya bersiap-siap untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka harus mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan mereka, dan mereka boleh menerima sesuai dengan janji Tuhan yang sudah diikat oleh Abraham, Ishak, dan Yakub bagi mereka, bahwa mereka akan sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan bagi mereka. Dan ada ayat-ayat yang penting yang saya ingin baca buat saudara kembali, untuk saudara mengingat bagaimana Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ini dasar mereka, bagaimana mereka harus menyiapkan diri mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Saya akan ajak saudara baca ayat 12 sampai ayat 22. Kalau saudara ada Alkitab, boleh baca bersama-sama dengan saya. Kalau tidak, simak dengan baik. Ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak-hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dan dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Dan saudara, itu luar biasa sekali. Dan kita juga melihat angka-angka yang ada, bukan angka-angka sembarangan, bahwa semua sudah di dalam perencanaan Tuhan. Dan dikatakan di situ, dan ini pertama kali kita baca di dalam pernyataan Musa, bahwa dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. 70 orang itu angka sempurna, saudara, untuk memulai satu bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Dan kalau saudara teliti di dalam penghitungan, kita melihat pada saat pertama kali mereka didata,
dan terlihat jumlahnya itu tidak jauh berbeda, 600-an ribu saudara, dari generasi pertama dan generasi kedua, dan bagaimana itu terjadi pelipat gandaan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Sebab itu kita sangat bersuka cita bahwa kita dapat mengenal Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa lewat kehidupan bangsa Israel ini. Dan kita masuk kepada ayat yang pasal yang ke-11, di mana bangsa Israel juga diingatkan oleh Tuhan lewat Musa dengan caranya seperti berkhotbah kepada bangsa Israel, karena dia tidak punya waktu banyak saudara untuk menyampaikan semua seperti firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman besar bersama-sama dengan Tuhan selama 40 tahun, dan harus disampaikan dalam kurun waktu 1 bulan, sekitar 1 bulan. Itu bukan hal yang gampang. Jadi tiap-tiap hari dia berbicara kepada bangsa Israel, dan luar biasa Tuhan menyatakan lewat Musa dan mengingatkan kepada mereka kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan mengingatkan mereka agar mereka jangan sampai untuk melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan Tuhan inginkan bukan cuma peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman besar, tapi terlebih firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak boleh melupakannya, tetapi mereka bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan sudah menolong mereka. Dan kalau kita membaca selalu setiap perintah Tuhan selalu berakhir dengan kata-kata bahwa itu semua untuk kebaikan mereka, agar engkau diberkati, engkau dan keturunanmu. Luar biasa kan saudara, Tuhan begitu memikirkan bangsa Israel. Dan kemudian ada ayat-ayat yang terkenal saudara di pasal 11 ini, yaitu ayat 8 sampai 32, berbicara tentang ketaatan itu mendatangkan berkat sesuai judul perikopnya, tetapi ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Dan ayat-ayat terkenal berbicara tentang kutuk dan berkat. Dan Tuhan katakan, di tangan kananku ada berkat dan kutuk, mana yang kamu mau pilih. Dan saudara, kita sebagai umat Tuhan, mari kita bijaksana dengan hidup. Ketaatan selalu berakhir dengan berkat, tetapi ketidaktaatan selalu berakhir dengan kutuk. Dan kita membaca ayat 16, di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Karena kalau sudah dimulai dengan ketidaktaatan, pada akhirnya kita akan gampang tergoda untuk jatuh di dalam berbagai pencobaan atau dosa yang lain-lain, termasuk dosa yang paling keji di mata Tuhan, yaitu pada saat umat Tuhan akhirnya ikut bersama-sama dengan penyembahan berhala. Dan semua orang yang ada di sekitar bangsa ini ataupun negeri-negeri yang mereka akhirnya kalahkan dan duduki, dan mereka itu berasal dari mereka itu semua mempraktekkan penyembahan berhala. Sebab itu Tuhan bilang, berhati-hati, jaga hatimu sedemikian rupa, sehingga engkau akhirnya tidak terjebak di dalam apapun bentuk penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Dan Tuhan katakan, kalau engkau memperhatikan ini, maka berkat ada padamu. Tetapi kalau engkau tidak memperhatikan, ada kutuk bagi mereka. Coba kita lihat ayat 26, 27, dan 28 dari pasal yang ke-11 ini. Firman Tuhan berkata kepada mereka, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi kita juga harus berhati-hati di dalam kehidupan kita sekarang ini, karena dengan cara yang berbeda, tapi ada banyak penyembahan berhala yang dapat kita lihat di sekitar kita. Penyembahan berhala adalah kita memuja, kita mendahulukan, kita memprioritaskan terlebih daripada Tuhan hal-hal apapun di dalam dunia ini. Dan kita melihat bahwa keinginan dan kita melihat bahwa ilah zaman ini saudara, dengan modernisasi, dengan segala hal yang ada di dalam dunia ini, perlahan tapi pasti seringkali menarik kita sedemikian rupa agar kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan apapun yang Tuhan inginkan kita lakukan tiap-tiap hari. Dunia ini terlalu memikat sampai pada akhirnya sehingga kita seringkali gampang terjebak di dalamnya. Sebab itu Tuhan inginkan kita untuk berhati-hati sedemikian rupa agar kita tetap mengingat Tuhan, karena Dia adalah segala-galanya bagi kita. Ingat, Dia juga sama seperti bangsa Israel. Dia yang sudah membuat kita akhirnya datang kepadanya, menyadari akan kehidupan kita, dan kita menyadari apa yang kita perlukan, yang paling penting dan paling utama dalam kehidupan ini, yaitu mengenal Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Dia satu-satunya yang dapat memberikan
tanah perjanjian yang kekal dan abadi, bukan di dunia ini, tetapi di dalam surga bersama-sama dengan Dia. Dan itu adalah segala-galanya bagi kita. Mari kita berhati-hati di dalam kehidupan kita, saudara. Ingat seperti bangsa Israel dinasihati oleh Tuhan untuk taat kepada Tuhan dan bersyukur untuk segala yang baik. Sehingga pada saat susah pun datang, kita ingat bahwa Tuhan pernah melakukan kebaikan dan kita akan memilih untuk taat kepada Tuhan lebih dari apapun. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan di pasal yang ke-12, di situ berbicara tentang bagaimana Tuhan memperingati mereka agar mereka yang sudah dipanggil Tuhan, mereka tahu ada tempat tertentu mereka beribadah, yaitu di bait Allah. Dan sama seperti kita, saya juga seringkali berkata-kata kepada jemaat, marilah kita merasakan, kita tahu bahwa kita bergereja bukan sekedar kita suka, mau atau tidak mau, like or dislike, tapi bagaimana Tuhan yang sudah memanggil kita untuk berada di tempat itu, sehingga kita akan tetap setia, kita akan tetap maju di dalam Tuhan. Saudara, kalau berkata kita berkumpul banyak orang, seringkali kita juga berhadapan dengan orang yang tidak cocok dan mungkin bahkan mengecewakan kita. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka kita akan tetap setia kepada Tuhan dan kita akan membiarkan diri kita dibangun di dalam persekutuan bersama-sama. Tuhan itu luar biasa, dan biarlah kita tidak gampang terpengaruh untuk menyimpang dari jalan dan dari ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, termasuk melakukan apapun yang kita lakukan. Kita bukan hanya orang-orang yang datang dan pergi dan tidak ada interaksi sama sekali, tapi Tuhan mau agar kita di dalam kebersamaan kita memberi sumbangsi untuk sama-sama kita dapat maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya sangat bersyukur dengan ayat yang terakhir di pasal 12 itu, yang saya ambil satu frasenya di dalamnya, sehingga kita juga harus tahu bahwa itu yang Tuhan mau bagi kita, yaitu ayat 32, ayat terakhir, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Aku di sini bukan saya, bukan Musa, tetapi Tuhan yang memerintahkan kita. Apa yang kita tahu itu adalah perintah Tuhan, lakukanlah dengan setia, dengan berpusat kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhanlah Allah yang memberi upah dari kesetiaan kita masing-masing di hadapan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Amin.